Selamat datang di TDO Empire, tempat di mana kisah tak biasa menjadi nyata. Kami mengajakmu menyelami jejak para waliullah, menelusuri biografi, karomah, dan sejarah perjuangan mereka dalam menebar cahaya di bumi Nusantara hingga penjuru dunia. Tak hanya itu, kami juga membongkar berbagai sejarah kelam dan misteri dunia yang belum terpecahkan hingga kini. Bersiaplah untuk perjalanan spiritual dan penyingkapan rahasia masa lalu yang menggetarkan hati. Inilah TDO Empire, karena setiap kisah punya makna, dan setiap rahasia menunggu untuk diungkap. Tetapi sebelum itu silahkan klik tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Di suatu malam yang penuh misteri, saat angin berbisik di antara pepohonan, ada seorang wali yang tak dikenal oleh kebanyakan orang. Seorang lelaki yang tidak memakai pedang, tetapi mampu mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan kelembutan hatinya. Pernahkah kalian mendengar tentang Sunan Kalijaga? Seorang wali yang memiliki karomah luar biasa, yang tidak hanya mengubah nasib orang, tetapi juga mengubah jalan hidup mereka. Sunan Kalijaga, atau yang dikenal juga dengan nama Raden Mas Said, adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal dengan istilah Wali Songo. Lahir di abad ke-15, ia menjadi salah satu tokoh paling dihormati di tanah Jawa. Namun, siapa sangka, karomahnya tak hanya mengesankan, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang kelembutan dan kebijaksanaan. Ia tidak lahir sebagai orang yang sudah terpilih menjadi wali. Dulu, ia adalah seorang pemuda biasa, yang terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan nafsu dan kebingungan. Tapi Allah memberikan hidayahnya, dan Sunan Kalijaga menjadi salah satu pembawa cahaya di tengah kegelapan. Silsilah keilmuan Sunan Kalijaga sangatlah menarik, karena beliau dikenal sebagai salah satu wali songo yang memiliki pendekatan dakwah yang unik dan penuh kebijaksanaan. Keilmuan Sunan Kalijaga mencakup berbagai aspek, mulai dari ilmu agama, seni, hingga kebudayaan, yang ia gunakan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Guru utama Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang, Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah seorang wali yang terkenal sebagai guru utama bagi Sunan Kalijaga. Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo yang sangat dihormati dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, dan dikenal dengan pendekatannya yang sangat mengedepankan seni dan kebudayaan dalam dakwahnya. Sunan Kalijaga belajar banyak dari Sunan Bonang, terutama dalam hal tasawuf dan ilmu agama Islam. Dari Sunan Bonang, beliau mempelajari cara mendalami batin dan keikhlasan, serta bagaimana mengajarkan agama dengan pendekatan yang lembut namun penuh hikmah. Sunan Bonang juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempopulerkan seni wayang kulit sebagai sarana dakwah, yang kemudian diadaptasi dan dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kudus adalah guru lain yang juga memberikan pengaruh penting pada Sunan Kalijaga. Sunan Kudus dikenal dengan pendekatannya yang sangat keras terhadap ajaran Islam dan semangat dalam memurnikan akidah umat. Namun, beliau juga menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Dari Sunan Kudus, Sunan Kalijaga banyak belajar tentang fikih, serta tata cara ibadah yang benar, dan bagaimana menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi sosial masyarakat di Jawa. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh mistikus yang memiliki aliran pemikiran tasawuf yang sangat mendalam. Beliau mengajarkan tentang kebersihan hati dan kesatuan dengan Tuhan, yang kemudian berpengaruh pada pemikiran Sunan Kalijaga, meskipun pengajaran Syekh Siti Jenar kadang dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan. Sunan Kalijaga mendapatkan banyak pengaruh dari Syekh Siti Jenar terkait dengan tasawuf dan pemahaman tentang kekosongan diri, pembebasan dari ego, yang nantinya sangat berpengaruh dalam cara dakwah Sunan Kalijaga yang lebih mengedepankan hati dan kasih sayang. Keilmuan dan karakteristik dakwah Sunan Kalijaga. Tasawuf dan spiritualitas. Sunan Kalijaga mendalami ilmu tasawuf secara mendalam, yang mengajarkan tentang penyucian jiwa, kebersihan hati, dan kesatuan dengan Tuhan. Hal ini terlihat jelas dalam cara beliau menyebarkan ajaran Islam yang sangat mengutamakan kelembutan, kerendahan hati, dan kasih sayang. Dalam beberapa cerita, Sunan Kalijaga seringkali menggunakan metode salat malam, wirid, dan doa sebagai alat untuk membersihkan jiwa, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu aspek penting dalam dakwah Sunan Kalijaga adalah penggunaan seni dan kebudayaan lokal untuk menyebarkan Islam. Beliau sangat ahli dalam wayang kulit, gamelan,
dan seni pertunjukan, yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Wayang kulit yang semula digunakan untuk hiburan, oleh Sunan Kalijaga diubah menjadi media untuk dakwah. Ia menyisipkan nilai-nilai tauhid, toleransi, dan moralitas dalam cerita-cerita wayang yang mengandung pesan-pesan agama. Sunan Kalijaga juga mempelajari ilmu fikih dengan mendalam, yang mengatur tata cara ibadah dan hubungan antar umat. Namun, ia lebih menekankan pada akhlak atau moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah Sunan Kalijaga tidak hanya berfokus pada ritual ibadah, tetapi juga pada pembentukan karakter dan budi pekerti umat. Ia mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan kepada Tuhan lebih penting daripada sekadar pelaksanaan ritual yang kosong. Silsilah keilmuan Sunan Kalijaga sangat beragam, meliputi tasawuf, fikih, seni, dan kebudayaan. Ia memadukan ajaran agama dengan budaya lokal, menciptakan dakwah yang tidak hanya relevan dengan masyarakat Jawa, tetapi juga mendalam secara spiritual. Keilmuannya berasal dari para guru-guru besar seperti Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Syekh Siti Jenar. Bayangkan kamu sedang dikepung perampok bersenjata, dan satu-satunya senjata yang kamu punya adalah kebijaksanaan. Tapi justru dalam ketegangan itu, sebatang tombak berubah menjadi emas. Ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata, dari seorang wali yang dikenal sebagai pendekar spiritual, Sunan Kalijaga. Mengubah tongkat menjadi emas, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang mengedepankan dakwah lewat budaya dan kelembutan. Tapi bukan berarti beliau tak punya karomah luar biasa. Suatu hari, beliau menghadapi sekelompok perampok di tengah hutan. Para penjahat itu mengepung dan menodongkan tombak ke arah beliau. Tapi Sunan Kalijaga tenang. Beliau tak lari, tak gentar. Ia hanya menatap pemimpin perampok itu dan berkata pelan, "Apakah kau mau kekayaan dunia? Ambillah." Lalu, beliau menyentuh ujung tombak itu. Dalam sekejap, tombak tersebut berubah menjadi emas murni. Para perampok tercengang, tangan mereka gemetar, tapi Sunan Kalijaga tidak membanggakan karomahnya. Ia justru berkata, "Apa artinya emas jika hatimu penuh debu dan dosa?" Sejak saat itu, para perampok bertobat dan menjadi pengikut setia ajaran Islam. Menyentuh hati para pemimpin, namun, karomahnya tak hanya dalam bentuk benda. Sunan Kalijaga memiliki kemampuan luar biasa untuk menyentuh hati banyak orang, bahkan para pemimpin yang keras sekalipun. Di sebuah kerajaan, sang raja yang terkenal keras kepala menantang Sunan Kalijaga untuk menunjukkan kemampuannya. "Jika kamu bisa meyakinkan hatiku, aku akan mengikuti ajaranmu," kata sang raja. Tanpa berkata banyak, Sunan Kalijaga mengambil wayang kulit dan memulai pertunjukan. Dalam setiap gerakan wayang, ia menyisipkan pesan tentang tauhid, keimanan, dan kesucian hati. Ia tidak menggunakan kata-kata keras atau ancaman. Ia hanya menggunakan seni dan kebijaksanaan. Di akhir pertunjukan, sang raja menangis. Hatinya luluh oleh pesan yang disampaikan tanpa kata. "Aku tidak perlu lagi bertanya. Apa yang kau ajarkan lebih dari cukup," katanya sambil terisak. Itulah Sunan Kalijaga, seorang wali yang mengalahkan kebencian dengan kelembutan, yang mengubah hati dengan seni dan kebijaksanaan. Berada di dua tempat sekaligus. Pernahkah kamu dengar seseorang yang terlihat di dua tempat sekaligus? Bukan sulap, bukan tipuan. Tapi ini terjadi pada seorang wali besar dari tanah Jawa. Dalam suatu peristiwa, Sunan Kalijaga dijadwalkan hadir di dua tempat berbeda, satu di sisi raja untuk urusan kenegaraan, satu lagi di pesantren untuk mengisi pengajian. Kedua tempat itu jauh dan waktunya bersamaan. Tapi yang mengejutkan, kedua kelompok orang bersaksi bahwa mereka bertemu langsung dengan Sunan Kalijaga. Ia berbicara, memberi nasihat, bahkan sempat makan bersama mereka. Orang-orang bingung, bagaimana bisa? Jawaban Sunan Kalijaga hanya satu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku hanya sebutir debu dalam kehendaknya. Karomah ini menguatkan bahwa wali bukan sekadar manusia biasa, tapi hamba yang dipilih Allah untuk menjadi cermin keajaiban. Salat di atas air. Apa jadinya jika seseorang bisa berdiri dan salat di atas air yang mengalir deras? Ini bukan cerita legenda, tapi kisah nyata dari seorang kekasih Allah. Suatu hari Sunan Kalijaga terlambat menuju sebuah masjid untuk salat. Sungai besar menghalangi jalannya. Tak ada jembatan, tak ada perahu. Orang-orang mengira beliau akan menunggu air surut. Tapi Sunan Kalijaga justru berdiri di pinggir sungai,
berwudu, lalu melangkah ke atas air. Beliau menggelar sajadah dan salat dengan khusyuk di tengah aliran sungai. Orang-orang yang melihat terdiam, tak ada yang berani bicara. Tapi Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, "Bagi yang hatinya ringan, dunia ini pun akan terasa lembut." Menyembuhkan orang yang sakit. Pada suatu hari, seorang perempuan datang kepada Sunan Kalijaga, membawa anaknya yang terbaring lemah karena sakit parah. Wajah anak itu pucat, dan nafasnya tersengal-sengal. Ibunya menangis memohon agar anaknya disembuhkan. Sunan Kalijaga melihat anak itu dengan tatapan penuh kasih. "Bawa anakmu mendekat," kata beliau dengan suara tenang namun tegas. Ibunya mendekat dengan gemetar, berharap ada keajaiban yang terjadi. "Anakku, bangkitlah dan sembuhlah," ujar Sunan Kalijaga, sambil mengusap kepala anak itu dengan lembut. Seketika, tubuh anak itu mulai menggeliat, dan wajah pucatnya berubah kemerahan. Nafasnya kembali normal, dan dalam beberapa saat, anak itu membuka mata, sehat seperti sedia kala. Ibu anak itu terkejut dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Sunan Kalijaga hanya tersenyum, yang penting adalah hati yang bersih dan keyakinan. Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah, karena Dia yang Maha Kuasa. Mengubah alam dengan doa. Di tengah perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga sampai di sebuah desa yang dilanda kekeringan hebat. Tanah retak, sungai-sungai mengering, dan tanaman hampir mati. Para petani dan penduduk desa hidup dalam kesedihan yang mendalam. Sunan Kalijaga datang ke desa itu dan melihat kondisi yang memprihatinkan. Tanpa berkata banyak, ia berdiri di tengah lapangan dan mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang sedang dilanda kesulitan." Beberapa saat setelah doa itu, langit yang tadinya mendung tanpa hujan, mulai menurunkan butiran-butiran hujan yang lembut. Hujan yang turun seolah menjawab doa Sunan Kalijaga. Seluruh desa menyaksikan dengan takjub, tanah yang kering mulai basah, sungai-sungai mengalir kembali, dan tanaman mulai tumbuh subur. Penduduk desa berlarian keluar, menyambut hujan dengan penuh rasa syukur. Mereka datang menghampiri Sunan Kalijaga, berkata, "Wali, engkau telah menyelamatkan kami." Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, "Ingatlah, hujan ini bukan milikku, melainkan milik Allah. Jadilah hamba yang bersyukur dan terus berusaha untuk kebaikan." Silsilah keilmuan Sunan Kalijaga sangat beragam, meliputi tasawuf, fikih, seni, dan kebudayaan. Ia memadukan ajaran agama dengan budaya lokal, menciptakan dakwah yang tidak hanya relevan dengan masyarakat Jawa, tetapi juga mendalam secara spiritual. Keilmuannya berasal dari para guru-guru besar seperti Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Syekh Siti Jenar, serta pengaruh kuat dari sesama wali songo. Sunan Kalijaga bukan hanya seorang wali dengan karomah luar biasa, tetapi juga seorang pembawa pesan tentang kelembutan, kebijaksanaan, dan kekuatan iman yang tak terhingga. Karomahnya menjadi cerminan dari ajaran yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berdoa, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Jika kamu terinspirasi oleh kisah karomah Sunan Kalijaga, dan ingin mendalami lebih banyak cerita seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lewatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Mari bersama-sama kita belajar dan berbagi hikmah, agar hidup kita lebih bermakna dan penuh berkah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.